Kasus COVID-19 di India semakin memburuk. Krisis COVID-19 terlihat jelas dari banyaknya aktivitas pemakaman dan kremasi. Jasad-jasad yang terus bertumbangan memaksa petugas melakukan proses pemakaman dan kremasi selama 24 jam tanpa henti. Lahan pemakaman pun dilaporkan semakin menipis. Jumlah antrian jenazah yang harus dikremasi pun sangat panjang sehingga keluarga harus rela menunggu selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan Anda dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Meski pandemi memasuki tahun kedua dan sebentar lagi kita lebaran, dan ini adalah tentu saja lebaran kedua, keadaan atau kondisi kita masih tetap dalam suasana pandemi. Kita sudah melakukan imunisasi, tak hanya kita, dunia. Dan proses itu sedang berlangsung. Di beberapa negara, penanganan pandemi menunjukkan angka-angka yang membuat kita kehilangan kewaspadaan. Karena secara statistik, tingkat ketertularan menurun atau infection rate menurun. Dan berbarengan dengan itu, proses imunisasi dilakukan. Dua hal ini agaknya telah membuat beberapa komunitas atau telah membuat manusia atau kita semua agak lengah terhadap protokol-protokol yang telah menjadi bagian dari acuan kita dalam berinteraksi sosial selama ini. Di banyak tempat, mulai banyak orang yang lupa menggunakan masker. Mereka juga tidak waspada dalam menjaga jarak, dan frekuensi mencuci tangan juga sudah mulai diabaikan. Dan kita tahu dari berita-berita ada di media massa, baik tulis maupun video atau dari televisi, dari sosial media, banyak kita lihat beberapa negara mengalami serangan kedua, bahkan ada yang serangan ketiga. Kita ambil contoh apa yang terjadi di India. Kita tahu di awal-awal pandemi, pemerintah India begitu gencar, begitu tegasnya menerapkan protokol kesehatan. Banyak pihak yang berdecak kagum bagaimana petugas begitu tegasnya menegakkan disiplin. Masyarakat yang berkeliaran dengan tidak menegakkan protokol dikejar, dipukuli. Tentu niat mereka bukan untuk memukuli, tetapi yang namanya pandemi harus dikendalikan jika tidak ingin mengalami keadaan yang lebih buruk. Dan kita tahu India termasuk salah satu negara yang penduduknya lebih dari 1 miliar yang secara statistik berhasil menurunkan tingkat ketertularan secara drastis. Dan mereka juga melakukan imunisasi besar-besaran. Keberhasilan ini, lalu imunisasi yang besar-besaran, dan mungkin juga tingkat tekanan psikologis masyarakat yang mulai diambang batas, mengakibatkan negeri ini sedikit lalai dalam mengendalikan diri secara masif dan menganggap bahwa pandemi sudah selesai. Lalu mereka mulai menganggap keadaan sudah normal kembali. Dan apa yang terjadi adalah apa yang sangat mengerikan yang kita baca, kita lihat hari ini. Tingkat ketertularan meningkat tajam, melebihi angka-angka yang pernah terjadi di India. Rumah sakit penuh, dan di mana-mana kehabisan oksigen. Lalu tentu berikutnya adalah drama-drama kehidupan terjadi. Dari beberapa potongan video kita bisa melihat betapa tingkat kematian luar biasa.
Kasus COVID-19 di India semakin memburuk. Krisis COVID-19 terlihat jelas dari banyaknya aktivitas pemakaman dan kremasi. Jasad-jasad yang terus bertumbangan memaksa petugas melakukan proses pemakaman dan kremasi selama 24 jam tanpa henti. Lahan pemakaman pun dilaporkan semakin menipis. Jumlah antrian jenazah yang harus dikremasi pun sangat panjang sehingga keluarga harus rela menunggu selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Para pekerja krematorium berjibaku dengan waktu. Proses disinfektan kerap dilakukan di dalam ambulan. Kementerian Kesehatan India menyatakan ada lebih dari 16 juta kasus COVID-19 di India dengan total kematian mencapai hampir 200.000 kasus. Hendaknya itu semua kita jadikan sebagai pelajaran. Pelajaran bahwa pandemi belum berakhir. Meski tingkat infection rate menurun dan vaksinasi sudah dimulai, beberapa ahli virologi mengatakan bahwa terjadi mutasi baru dari coronavirus. Virus ini amat sangat cerdas. Jadi, mari kita untuk kemaslahatan bersama, untuk keamanan bersama, untuk keselamatan bersama, meski kita tetap menjaga protokol-protokol kesehatan yang sudah selama setahun atau 2 tahun belakangan ini kita patuhi. Apa itu? Tak bosan-bosan Bang Kicca ingin mengingatkan kita. Nomor 1, selalu gunakan masker. Selalu gunakan masker. Nomor 2, jika beraktivitas sosial, maka menjaga jarak adalah bagian dari sesuatu yang wajib kita ingat. Social distancing, personal distancing. Dan yang ketiga adalah mencuci tangan. Ya, mencuci tangan sesering mungkin. Karena dengan mencuci tangan, maka potensi virus-virus yang melekat, yang berada di diri kita, di tangan kita, itu bisa kita kurangi. Terakhir, Bang Kicca juga ingin mengingatkan, jika tak perlu-perlu amat, jika tak penting-penting amat, mari kita kurangi beraktivitas di luar rumah. Kita kurangi beraktivitas di luar rumah. Bukan karena kita takut tertular, tetapi mari kita lihat dari sisi perspektif lain. Kita anggap diri kita adalah orang tanpa gejala, lalu kita keluar rumah dan kita berinteraksi dengan pihak ketiga. Tentu kita berpotensi untuk menulari pihak ketiga tersebut. Lalu mari kita bayangkan tadi bahwa orang yang kita berinteraksi, yang terinfeksi dari kita, yang OTG ini, berinteraksi lagi dengan pihak ketiga lainnya. Mungkin dengan teman-temannya, dengan orang lain yang dia tidak kenal di jalan, atau bahkan dengan anak, dengan istri, dengan keluarganya. Dan orang-orang tersebut juga potensial akan terkena virus yang sumbernya dari kita. Dan kita bayangkan lagi, orang-orang tersebut berinteraksi lagi dengan pihak ketiga. Dan bayangkan betapa banyaknya orang-orang yang akan tertular, dan itu semua sumbernya dari kita. Sobat Jelata yang berbahagia, mari kita jadikan peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara kita di India menjadi pelajaran bagi kita di Indonesia ini. Pelajaran bahwa seberat apapun tekanan atau tekanan psikologis yang kita alami, karena hampir 2 tahun kita mengalami pandemi ini dengan banyaknya batasan-batasan dalam berkegiatan, tetapi tetap kita harus mengendalikan diri, mendisiplinkan diri. Jika kita tidak mau apa yang terjadi atau peristiwa yang terjadi pada saudara-saudara kita di India itu terjadi di Indonesia. Jadi sekali lagi, tetap patuhi prokes, protokol kesehatan, dan mari kita tingkatkan imunitas. Kita berdoa semoga vaksinasi berjalan dengan cepat progresnya dan tidak mengalami kendala apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.